Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Selamat sore, semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Runtuh, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih nih, so just try keep up with me. Ada rasa kecewa dalam hatiku dengan Mas Arif. Jika untuk ibunya saja dia tak segan-segan mengeluarkan uangnya. Namun jika untukku, untuk keperluan pribadiku di luar makan sehari-hari, Mas Arif memang sangat perhitungan sekali. Sampai hari ini saja aku masih setia dengan daster robekku yang sudah kujahit 2 kali di bagian ketiaknya. Ya, selusuh itulah dasterku. Namun Mas Arif tetap tidak pernah memberikanku uang lebih untuk sekedar membeli daster baru. Mas juga bingung, Yan. Mas bingung harus minjam uang kemana. Aku yang tak bisa diandalkan soal keuangan pun hanya bisa diam saja. Sebenarnya aku masih punya uang simpanan pribadiku sebesar 500 ribu. 200 ribu dari uang ganti rugi Mbak Mia, dan 300 ribunya merupakan uang simpananku sendiri. Sedangkan uang dan kalung emas yang ibu kasih tak akan aku otak-atik, kecuali dalam keadaan yang benar-benar sangat gawat dan mendesak. Toh sampai sekarang Mas Arif tak tahu menahu soal uang dan kalung emas tersebut. Jadi aku lebih baik diam saja dan tak usah memberitahukannya. Apa kamu gak mau coba pinjam uang ibumu dulu, Yan? Sepertinya ibumu sedang ada uang banyak. Mas, yang benar saja kalau bicara. Ibu baru sudah keluar uang banyak untuk ongkos pulang pergi ke sini, dan ibu juga yang menanggung biaya makan kami selama ibu di sini. Sampai-sampai mainan Sanum dan Gilang pun dibeli pakai duit ibu, Mas. Apa Mas sampai hati mau meminjam uang ke ibu? Yana gak mau lah, Mas. Ya terus kita mau makan apa, Yan? Sisa uang di dompet Mas palingan tahan cuma sampai 3 hari ke depan saja. Terus setelah itu kita mau makan apa? Mas juga perlu uang untuk uang bensin dan uang rokok. Pinjam saja uang temanmu di kantor, Mas. Yana! Seru Mas Arif memanggil namaku. Namun aku tak memperdulikannya dan langsung menutup rapat pintu kamarku. Tangisku pun pecah di dalam kamar. Aku terus menangis sesenggukan sambil memandangi Sanum dan Gilang yang sedang nyenyak dalam tidur siangnya. Mas Arif memang tidak adil pada ibuku. Dia juga tidak adil padaku. Dari dulu sampai sekarang aku terus dituntut mengalah dengan ibunya. Karena terganggu dengan suara tangisanku, Sanum dan Gilang pun akhirnya terbangun dari tidurnya. Mama, Gilang lapar. Gilang lapar ya, Nak? Iya, Ma, tunggu sebentar ya, biar Mama siapin makanannya. Aku pun segera berlalu ke dapur mengambilkan makanan untuk Gilang. Namun ternyata Mas Arif sudah tidak berada di sana lagi. Kuperiksa di halaman depan pun sudah tidak ada. Bahkan sepeda motor dan helmnya pun sudah tak berada di sana. Sepertinya Mas Arif sedang pergi, entah kemana perginya, yang jelas aku tak mau tahu. Ya semoga saja Mas Arif pergi untuk mencari pinjaman, agar dia tidak memaksaku untuk meminjam uang ibuku. Kesal sekali rasanya. Giliran Mas Arif tidak punya uang, dia baru mencari ibuku. Tapi giliran Mas Arif sedang mendapat bonus dari kantor, ibunya lah orang nomor 1 yang kecipratan bonusnya. Sedangkan aku sendiri hanya disuruh sabar dengan bertahan menggunakan daster yang sudah tidak layak pakai. Saking kesalnya karena Mas Arif sedang tak berada di rumah, aku langsung memesan makanan kesukaan Gilang lewat online. Karena malas jika harus meneruskan gorengan tempe di wajan yang masih belum matang. Oke, kita beralih ke sudut pandang Arif. Aku benar-benar kesal sekali dengan Yana. Hanya dimintai tolong begitu saja langsung marah. Toh aku tidak meminta uang secara cuma-cuma kepada ibunya, melainkan meminjamkannya sampai nanti aku sudah gajian.
Karena begitu aku menerima gaji, aku pasti langsung bayar hutangku tersebut. Lagi pula sepertinya ibunya Yana sedang banyak uang. Dia bahkan sampai mengcover seluruh biaya Yana dan anak-anaknya selama ibu mertuaku di sini. Bahkan tak tanggung-tanggung, ibu mertuaku pun sampai membelikan sebuah mainan mahal untuk kedua anakku. Tak ada pilihan lain lah. Lebih baik aku keluar untuk sekedar berpikir dan mencari angin. Karena pikiranku semakin rumit jika terus-terusan di rumah. Apalagi jika harus memandang Yana dengan daster robeknya tersebut. Membuatku semakin pusing kepala saja. Aku pun segera menyambar kunci sepeda motorku yang masih ku kredit tersebut di dekat meja TV. Setelah itu aku segera berlalu dari rumah menuju warung kopi yang berada di depan kompleks kami. Di sana aku memesan segelas kopi sambil menunggu sambil menyalakan sebatang rokokku. Mas Arif? Mas Taufik? Lama gak kelihatan Mas Arif, kemana saja? Iya nih, saya baru pulang dari Surabaya. Oh, pantesan. Ngapain ke Surabaya? Urusan kerjaan. Keren. Sekarang sudah kayak manajer saja ya kamu, Mas Arif. Sampai dinas keluar kota. Puji Pak Taufik padaku. Aku pun tersenyum mendengar pujian dari Pak Taufik. Pemilik warung tersebut pun kemudian mengantarkan kopi pesananku. Kopi Pak? Silakan Mas, saya sudah pesan kopi susu. Aku pun segera menyeruput kopi pesananku yang masih panas tersebut. Saya lagi pusing Pak Taufik. Pusing kenapa Mas? Kira-kira di mana ya saya bisa dapat pinjaman uang? Saya butuh untuk uang belanja di rumah Pak. Oh alah. Ya kalau kepepet, mendingan pinjam saja ke Pak Bambang. Pak Bambang yang rumahnya besar itu Pak. Setauku di kompleks kami hanya ada satu orang yang bernama Pak Bambang. Dan dia adalah orang rentenir. Rumahnya besar, lantai 3 dan dilengkapi dengan kolam renang pribadi. Selain itu dia juga memiliki 4 buah mobil mahal dan beberapa unit sepeda motor. Dan yang paling aku kagumi dari Pak Bambang adalah dia memiliki 3 orang istri. Istri kedua dan ketiganya masih muda dan cantik. Apalagi yang 3 baru saja lulus SMA. Hebat sekali Pak Bambang ya. Sanggup menafkahi ketiga istrinya. Bahkan ketiganya nampak akur dan saling menerima. Entah apa rahasianya ya sampai dia mendapat izin poligami dari istri-istrinya tersebut. Yang ditanya kalau soal Yana, sudah pasti dia tak akan mengizinkan aku untuk poligami. Padahal dalam ajaran Islam poligami tidak dilarang. Malahan jika Yana ikhlas mengizinkan aku untuk menikah lagi, balasannya adalah surga. Iya Mas, yang rentenir itu. Saya gak berani kalau pinjam uang ke rentenir Pak. Zaman sekarang mana ada orang yang mau meminjamkan uang secara cuma-cuma, kecuali rentenir Mas. Lagi pula dari kabar yang saya dengar, Pak Bambang gak ngasih bunga tinggi kok. Palingan cuma 20%. Rentenir-rentenir lain malah ada yang sampai 50% loh Mas. Wah, tinggi juga ya Pak. Iya Mas, memangnya Mas Arif butuh berapa? Nggak banyak sih, cuma 2 juta saja. Kalau 2 juta berarti bunganya 400.000 Mas. Berarti Mas Arif bayar utangnya 2.400.000. Bisa dicicil 2 kali lah Mas. Cicil saja selama 2 bulan. Bayarnya 1.200.000 lebih enteng. Setelah aku pikir-pikir saran Mas Taufik boleh juga. Apalagi bisa dicicil seperti ini. Lumayan lah karena tidak terlalu memberatkanku. Boleh juga ya Pak. Ya kalau mau biar saya antar ke sana saja Mas Arif. Beneran Pak? Beneran. Ayo kalau mau biar saya antar ke sana. Tapi ada syaratnya ya Pak. Apa syaratnya Pak? Ya cuma foto KTP saja kok Pak. Oh alah, saya kira harus pakai surat tanah. Ya mana mungkin pinjam 2 juta sampai bawa-bawa surat tanah Mas. Aku dan Pak Taufik segera masuk ke dalam rumah Pak Bambang karena sudah dipersilahkan masuk oleh istrinya yang paling muda alias istri ketiganya. Silakan duduk dulu Mas, biar saya panggilkan Mas Bambang dulu, ujar Mbak Alisa mempersilahkan kami duduk di sofa ruang tamunya yang empuk.
Ya tidak seperti rumahku yang tak memiliki sofa ruang tamu. Yang ada hanyalah gelaran karpet yang terbentang di depan TV. Dan lebih parahnya lagi, karpet tersebut sudah dipenuhi oleh coretan tangan Gilang. Terima kasih, Mbak. Tak lama kemudian Pak Bambang pun datang menemui kami. Pak Bambang adalah sosok bapak-bapak yang usianya sudah lebih dari 50 tahunan. Ya kira-kira usianya sekitar 56 tahunan lah. Badannya gemuk dan perutnya buncit. Mungkin karena setiap harinya dia selalu makan enak kali ya. Dan ditambah lagi hidupnya yang bahagia membuat badannya menjadi subur dan makmur. Pak Bambang, sapa Mas Taufik kepada Pak Bambang dengan senyum ramah. Mas Taufik, ada apa Mas? Ini Pak, saya kesini mau ngantar Mas Arif. Mas Arif kesini karena ada perlu dengan Bapak. Oh, butuh uang berapa Mas Arif? Tanya Pak Bambang yang langsung to the point. Padahal aku belum menyampaikan niatku. Tapi Pak Bambang sudah tahu dengan sendirinya. Mungkin karena Pak Bambang terlalu menjiwai profesinya yang sebagai seorang rentenir. Sampai dia hafal jika setiap ada tamu datang ke rumahnya tujuannya hanya satu, tak lain dan tak bukan, yaitu untuk meminjam uang alias ngutang. Saya butuh 2 juta. Cuma 2 juta Mas. Apa nggak terlalu sedikit? Tidak Pak, 2 juta saja. Kalau kebanyakan nanti malah saya nggak bisa bayarnya. Bisa saja Mas Arif ini. Oh ya, Mas Arif ini tinggal di mana? Saya di kompleks ini juga Pak, di RT 2. Oh, berarti dekat sama rumahnya Dek Muti, janda cantik itu. Ternyata Pak Bambang kenal juga dengan Mbak Muti. Apa mungkin Pak Bambang kenal dengan semua janda di kompleks ini ya? Iya Pak, rumah saya dekat dengan rumah Mbak Muti. Istri saya juga akrab dengan Mbak Muti. Oh, kalau gitu saya kasih diskon spesial untuk Mas Arif. Kalau biasanya saya kasih bunga 20%, khusus untuk Mas Arif saya kasih 10%. Yang terpenting tolong sampaikan salam saya untuk Mbak Muti ya Mas. Oh, siapa? Nanti saya salamin. Tentu saja aku tidak keberatan dengan hal itu. Hanya sekedar menyampaikan salam saja sudah dapat diskon bunga 10%. Pak Bambang pun kemudian mengeluarkan sejumlah uang 100 ribuan dari dalam saku celananya. Lalu kemudian dia menghitungnya dan setelah dia rasa pas sesuai hitungan, Pak Bambang pun segera memberikan uang tersebut pada aku. Ini uangnya Mas Arif. Terima kasih Pak Bambang. Ini fotokopi saya Pak. Gak usah lah Mas, saya percaya sama Mas Arif. Alhamdulillah sih, uang 2 juta sudah di tangan. Kali ini aku sudah tak perlu berpusing-pusing lagi memikirkan biaya makan kami sampai akhir bulan nanti. Setelah uang tersebut berada di tanganku, aku pun segera bergegas pulang ke rumah. Namun sebelum itu, aku sengaja memberikan sedikit uangku kepada Mas Taufik sebagai tanda terima kasihku. Ya karena dialah yang telah membantuku meminjam uang kepada Pak Bambang. Tolong terima ya Mas. Waduh, terima kasih banyak ya Mas. Sama-sama Mas Taufik. Kalau begitu saya duluan ya Mas. Iya Mas, silakan. Aku pun segera melajukan sepeda motorku menuju rumah. Sesampainya di rumah aku lihat Yana, Gilang dan juga Sanum tengah asyik menonton TV. Dari mana saja Mas? Sanum gimana? Udah mendingan apa belum? Tanya aku mengalihkan pembicaraan. Sudah Mas. Jawab Yana seraya melirik ke arah Sanum yang tengah bermain bersama Gilang. Ini semua berkat obat dari dokter, tak sia-sia memang. Aku mengeluarkan uang yang lumayan merogoh kocek asalkan anak gadisku segera pulih. Berbeda ceritanya jika yang sakit adalah Yana. Tentu saja aku tak akan langsung membawanya ke dokter. Melainkan aku akan menyuruhnya untuk meminum obat warung saja, karena murah. Tapi jika sudah tidak mempan dengan obat warung, paling banter aku akan membawanya ke bidan Rama, bidan cantik terdekat dari rumah kami. Nanti sore kita ke pasar Nusantara ya Yan. Mas mau traktir kalian makan nasi bebek. Mas dapat uang dari mana? Sudah dapat pinjaman? Sudah. Alhamdulillah Mas, minjam ke siapa? Ya, tentu saja aku tak akan jujur jika aku mendapatkan pinjaman dari rentenir. Karena kalau Yana sampai tahu dia pasti akan marah besar. Lebih baik aku diam. Ya pinjam teman kantor. Ya sudah kalau begitu Mas mau makan dulu nggak? Biar Yana goreng tempenya lagi. Nggak usah lah Yan. Belikan Mas nasi padang saja. Ini uangnya, belikan nasi padang pakai rendang ya. Iya Mas. Sore harinya kami telah bersiap berangkat menuju pasar Nusantara.
Sudah siap, Yan? Tanyaku kepada Yana yang masih mengatur posisi duduknya. Karena dia aku bonceng sambil menggendong Sanum. Sedangkan Gilang duduk di depan dengan bantuan kursi kecil yang kami beli dari pasar dengan harga 50.000. Andai saja saat ini kami punya mobil pribadi seperti Pak Bambang, pasti kami tak akan kerepotan jika harus bepergian seperti ini. Tak perlu khawatir panas maupun hujan. Sudah, Mas. Singkatnya, sesampainya di pasar, aku langsung membeli es yang sedang viral. Kami memesan 2 porsi bebek dengan nasi tambahan 2 piring. 1 piring untukku dan satunya lagi untuk Gilang dan Sanum. Dengan lahapnya kami pun segera menikmati nasi bebek tersebut. Setelah kenyang dengan nasi bebek, kami masih terus berkeliling pasar, membeli apapun yang kami inginkan tanpa harus memikirkan apakah uang kami cukup atau tidak. Akhirnya kami pun memutuskan untuk pulang dengan tentengan martabak coklat keju, rabi durian, sosis telur untuk Gilang dan Sanum, serta 2 bungkus sate ayam untuk makan kami begitu kami sampai di rumah. Malam ini setelah kedua anakku tidur, Yana nampak sedang menyisir rambutnya, mengganti baju dasternya dengan baju yang sedikit terbuka. Bahkan dia sampai berdandan dan memakai lipstik merah merona. Sepertinya dia ingin mencoba merayuku, karena sudah lama aku tidak menyentuhnya. Yan, Mas keluar sebentar ya. Mau beli soto. Mas sudah lapar, bikin makan dulu. Ya udah, Mas, tapi jangan lama-lama ya, Mas. Ya. Kamu mau dibungkusin sekalian gak? Boleh, Mas. Sekalian beli ini Yana milk tea anget ya, Mas. Ya. Iya. Sesuai dengan rencanaku tadi siang, malamnya aku akan tetap membeli soto. Soto di depan kompleks kami yang selalu ramai, karena memang rasanya enak. Aku pun segera bergegas untuk membeli soto. Namun kali ini aku tidak memilih untuk berjalan kaki, karena selain jaraknya dekat, sepeda motorku pun sudah terlanjur masuk ke dalam rumah. Ribet jika harus mengeluarkannya lagi. Ada alasan kenapa aku tidak pernah menyentuh Yana lagi, meskipun Yana kerap kali menggodaku. Ya, tak lain dan tak bukan adalah karena Yana sudah tak cantik lagi di mataku, sudah tak menarik dan aku sudah tak tergoda dengannya. Meskipun dia berusaha menggodaku dengan dandanannya maupun dengan pakaiannya yang sedikit terbuka, tapi tetap saja hal tersebut tidak dapat menutupi bentuk badan Yana yang sudah bergelambir, menggendut dan tak terawat lagi. Belum lagi kulit wajah Yana yang semakin hari semakin kusam. Sudah tak sedap dipandang mata. Terlalu muak dengan suguhan penampilan Yana yang seperti itu, membuatku terpaksa harus mencuci mataku dengan kecantikan perempuan lain. Ya, aku terpaksa mencuci mataku dengan kecantikan seorang janda, biduan dangdut yang kukenal saat dia sedang manggung di acara pesta kawinan teman kantorku. Namanya adalah Sylvie, janda beranak 1 yang bodinya masih aduhai. Wajahnya cantik terawat dan tentunya penampilannya jauh lebih menggoda daripada Yana. Ibaratnya Sylvie adalah oas yang kutemukan di tengah-tengah padang pasir, yang memberi kesegaran padaku yang sudah sangat kehausan sampai dehidrasi. Sesampainya di depan kompleks, aku pun segera menuju tenda soto milik Mas Ucup. Loh, Sylvie? Sapa aku kepada Sylvie yang ternyata sedang menikmati semangkuk soto di tempat Mas Ucup. Mas, aku kangen, Mas, sambungnya. Gawat sekali jika sampai orang-orang di sini melihat kedekatan aku dan Sylvie. Apalagi Sylvie malah terang-terangan mengatakan bahwa dia rindu padaku. Ya, daripada jadi gosip satu kompleks dan takut gosip tersebut sampai terdengar ke telinga Yana, lebih baik aku segera menjauh dari sini. Sylvie, ayo ikut Mas. Iya, Mas. Dengan mengendarai sepeda motor Sylvie, aku pun segera membawa Sylvie menjauh dari kawasan komplek tempat tinggalku. Kamu kenapa bisa sampai di sini, sayang? Tanyaku kepada Sylvie sambil terus fokus mengendarai sepeda motor milik Sylvie. Itulah anehnya aku. Dengan istriku sendiri aku tidak pernah memanggilnya dengan sebutan sayang. Tapi dengan selingkuhanku, aku malah memanggilnya dengan sebutan sayang. Dulu sewaktu aku masih pacaran dengan Yana, aku selalu memanggilnya dengan sebutan sayang. Tapi semenjak kami menikah dan punya anak, dan semenjak Yana mulai berubah, penampilannya menjadi jelek, ya rasa sayangku kepada Yana pelan-pelan mulai hilang. Itulah alasannya kenapa aku sudah tidak memanggilnya dengan sebutan sayang.
karena aku memang sudah tidak sayang lagi semenjak Yana sudah tak cantik lagi di mataku. Aku kangen sama kamu, Mas. Pengen disayang-sayang sama kamu. Mas juga kangen sama kamu. Kita check-in yuk sayang. Ayo. Ya, berhubung Sylvie mendatangiku secara sukarela, tentu saja aku tak akan menyuruhnya pulang begitu saja. Tanpa berpikir panjang, aku pun langsung melajukan sepeda motor Sylvie menuju hotel melati terdekat. Mumpung aku masih memegang uang untuk biaya sewa kamar, aku sengaja memilih hotel melati karena harganya murah, pas di kantong pekerja dengan gaji UMR sepertiku. Ya, meskipun Sylvie selalu kubawa ke hotel melati, tapi dia tidak pernah komplain. Sebagai selingkuhan, Sylvie sendiri tidak pernah menuntutku untuk memberinya fasilitas layaknya selingkuhan-selingkuhan pada umumnya. Karena Sylvie memang tulus sayang dan cinta padaku, bukan karena uangku. Sesampainya di hotel, aku pun segera check-in di meja resepsionis. Silakan kuncinya, Mas, ujar mbak resepsionis tersebut seraya memberi kunci kamar hotel padaku. Terima kasih, Mbak. Dengan tak sabaran, aku dan Sylvie pun segera bergegas menuju kamar. Padahal di rumah istriku sudah menunggu dengan dandanan dan baju dinasnya. Tapi Sylvie lebih menggoda daripada godaan Yana. Ya, biarlah aku bersenang-senang dulu untuk beberapa saat. Urusan nantinya Yana akan marah padaku karena aku pulang telat. Akan kupikirkan nanti-nanti sajalah. Setelah beberapa jam bersama Sylvie, aku pun segera memutuskan untuk pulang. Meskipun sebenarnya aku masih ingin berlama-lama dengan Sylvie. Klerik jam tanganku sudah menunjukkan pukul 12:30 malam, dan Yana pasti sudah tidur. Kamu langsung pulang aja, Yang. Mas naik ojek online saja. Iya, Mas. Kalau begitu Sylvie duluan ya, Mas. Dari mana saja kamu, Mas? Sambut Yana dengan tatapan kesal kepadaku. Tentunya Yana menyambutku masih dengan baju dinasnya dan sedikit riasan pada wajahnya. Lipstik merahnya juga sudah luntur, mungkin karena kelamaan menunggu pulang. Bagaimana tidak kesal? Aku yang pamit keluar hanya untuk membeli soto di depan, tapi malah berbelok ke hotel Melati dan pulang larut malam tanpa membawa soto yang jadi alasanku untuk keluar. Oh, Mas tadi ketemu Joko nongkrong sebentar di pos ronda. Terus sotonya mana, Mas? Ya, Mas gak jadi beli soto, Yan. Mas nongkrong rame-rame. Kalau Mas beli soto sendirian dan yang lain cuma ngeliatin kan gak enak. Jadinya Mas beli nasi di angkringan saja yang murah, biar semua juga bisa ikut makan. Jadi Mas yang traktir semua yang nongkrong di sana? Ya iyalah, habis 150.000. Ya sudahlah, gak apa-apa, Mas. Gampang sekali membohongi Yana. Dikasih alasan sedikit saja langsung percaya. Itulah alasannya kenapa sampai saat ini hubunganku dengan Sylvie masih aman-aman saja. Kamu sudah makan, Yan? Sudah, Mas. Pakai sate ayam sisa tadi sore. Aku dan Yana pun segera masuk ke kamar. Yana langsung memposisikan dirinya di kasur, sedangkan aku segera mengganti bajuku dengan kaos oblong dan celana kolor pendek. Setelah itu aku segera menghampiri Yana yang sudah menungguku. Begitu aku merebahkan diriku di atas kasur, dengan sigapnya Yana langsung memelukku, lalu disandarkannya kepala Yana di lenganku. Ya, kalau sudah seperti ini mau tidak mau aku harus sedikit meresponnya. Walaupun dengan terpaksa sih. Bukannya bernafsu, tapi aku malah merasa jijik melihat Yana seperti ini. Berbeda jika yang melakukannya adalah Sylvie. Aku pasti akan membalasnya dengan sukarela. Mas, aku kangen sama kamu, ujar Yana yang saat ini wajahnya berada dekat sekali dengan wajahku, sehingga membuat kulit wajahnya yang rusak akibat skincare abal-abal itu nampak jelas bekasnya. Bekasnya masih menghitam dan mengelupas, meskipun sudah didempul dengan bedak tebal. Tapi jika dilihat dengan jarak sedekat ini, tetap saja masih terlihat jelas. Mas juga kangen sama kamu, Yan. Apalagi kemarin waktu Mas di Surabaya. Mas makin rindu dengan kamu, dengan anak-anak juga. Jawabku berbohong. Aku tidak rindu dengan Yana, tapi aku memang rindu dengan kedua anakku, Sanum dan Gilang. Begitu mendengar jawabanku, Yana pun langsung mengembangkan senyum di sudut bibirnya. Lalu tanpa aba-aba, Yana pun langsung sedikit menurunkan kerah baju kaosku. Ia sepertinya hendak membuatku bernafsu dengan caranya.
Ini apa, Mas? Tanya Yana dengan nada terkejut setelah ia sedikit membuka kerah baju kaosku. Bekas ciuman siapa ini? Mati aku. Kenapa aku ceroboh sekali ya? Bisa-bisanya aku lupa jika aku baru saja pulang dari hotel dengan membawa banyak bekas ciuman di sekeliling leherku. Ciuman apa, Yan? Yana pun dengan kasarnya langsung membuka baju kaosku. Aku hanya bisa pasrah saja, karena jika aku mengelak, Yana malah akan semakin curiga. Ya, dan benar saja, ternyata bekas ciuman yang ditinggalkan Sylvie ada di mana-mana. Bahkan bekas lipstiknya sampai tertinggal di bagian perutku. Aduh, tamat sudah riwayatku. Apa ini, Mas? Ini ciuman bekas siapa? Aku panik. Aku tak tahu harus menjawab pertanyaan Yana dengan jawaban apa. Yang jelas aku tak akan jujur jika aku baru saja pulang check-in bersama Sylvie. Bekas apa? Orang ini cuma bekas digigit nyamuk, kan? Di pos ronda banyak nyamuk. Kan aku udah bilang aku baru pulang nongkrong dari sana. Nyamuk apa, Mas? Ini bukan nyamuk. Jangan bohong, Mas. Jangan bodoh-bodohi aku. Mas pikir aku gak bisa membedakan mana bekas ciuman dan mana bekas gigitan nyamuk? Udah, jangan teriak-teriak, Yan. Gilang dan Sanom sedang tidur. Sudahlah, Yan. Mas kan sudah bilang kalau ini hanya gigitan nyamuk. Tak menanggapi ucapanku kali ini, Yana malah menangis. Namun tangisannya tanpa disertai dengan suara. Aku yang melihat Yana menangis seperti itu pun menjadi iba. Aku jadi merasa bersalah sih, karena mau bagaimanapun Yana adalah ibu dari kedua anak-anakku. Dengan terpaksa aku pun segera memeluk Yana. Untung saja kali ini badannya tidak bau keringat atau bau bawang. Aku tahu betul bagaimana cara menenangkan perempuan yang sedang bersedih atau sedang kacau hatinya seperti yang Yana alami saat ini, yaitu hanya dengan kata maaf dan pelukan, karena dengan sebuah pelukan perempuan pasti akan merasa lebih tenang. Maafin Mas, Yan. Mas gak bohong. Leher Mas sampai merah begini memang karena digigit nyamuk. Kamu percaya sama Mas kan? Yana pun menganggukkan kepalanya sebagai pertanda jika dia percaya padaku. Akhirnya aku bisa bernafas dengan lega juga. Ternyata gampang sekali membohongi Yana seperti ini. Akhirnya dengan terpaksa, walaupun aku tidak berselera dan tidak terlalu nafsu, aku dan Yana pun menghabiskan malam ini dengan saling memadu cinta. Pagi-pagi sekali setelah malamnya kami sempat cekcok sedikit, aku dan Yana sudah saling membersihkan diri atau keramas. Setelah selesai membersihkan diri, aku segera melanjutkan tidurku meskipun cuma sebentar. Sedangkan Yana langsung berlaru ke dapur untuk menyiapkan sarapan serta bekal untukku. Pukul 6 Yana membangunkanku. Aku pun segera bangun dan langsung bersiap untuk berangkat ke kantor. Ini uang belanja minggu ini. Terima kasih, Mas. Setelah di kantor, jam istirahat kerja pun tiba. Meskipun aku sudah membawa bekal dari rumah, tapi kali ini aku lebih memilih untuk makan di kantin. Toh uang pinjaman dari Pak Bambang masih sisa, dan aku juga sudah memberikan uang belanja untuk Yana. Jadi tidak apa-apalah sesekali aku makan enak di kantin. Karena bosan sih jika setiap hari makan bekal terus-terusan. Bersama dengan rekan kerjaku yang bernama Mas Seno, aku pun segera menuju kantin. Tumben Mas Arif makan di kantin. Memangnya gak dibawain bekal sama Mbak Yana, Mas? Bawa kok, Mas. Cuma saya lagi bosan aja kalau setiap hari makan bekal dari rumah. Jangan gitu, Mas. Kasihan Mbak Yana kan udah capek-capek masak, nyiapin bekal buat Mas Arif. Saya yang bujang aja malah kepingin cepet-cepet nikah biar ada yang ngebekelin, Mas. Aku pun hanya tersenyum. Mas Seno belum tahu saja bagaimana menikah dan harus bertanggung jawab dengan keluarga. Makanya dia bisa berbicara seperti itu. Sesampainya di kantin, kami pun langsung memesan makanan di sana. Aku memesan sop iga dengan cappuccino dingin, sedangkan Mas Seno lebih memilih makan dengan nasi rames. Heran sih, padahal masih bujang, belum memiliki tanggungan anak istri, tapi ngiritnya setengah mati. Seharusnya mumpung Mas Seno masih bujang, dia berhak menikmati dan memanjakan dirinya dengan uang gajinya lah, sebelum akhirnya nanti rumah tangga, karena
Sudah pasti duit gaji tersebut akan langsung habis untuk keperluan anak dan istri. Kok ngirit Mas Seno? Iya Mas, tanggal muda masih lama, sedangkan uang saya sisa sedikit. Loh, memangnya gaji Mas Seno kemanakan sih? Mas Seno kan masih bujang, belum punya tanggungan. Kok sudah mau habis aja duitnya? Kalau saya ya jangan ditanya lagi Mas. Duit gaji saya ya pastinya habis untuk keperluan anak istri. Oh, uang saya tabung Mas. Sengaja saya tabung karena saya pengen punya usaha sendiri. Ya pengen buka toko grosir Mas. Pemikiran Mas Seno dewasa sekali sih. Padahal dia belum menikah. Meskipun saat ini umurnya sudah 35 tahun. Berbeda sedikit denganku yang sebentar lagi masuk ke 27 tahun. Sedangkan aku yang sudah menikah dan memiliki 2 anak malah tak terpikirkan sampai sana. Malahan yang ada di pikiranku adalah Sylvie selingkuhanku. 27 tahun anaknya sudah 2. Ngeri juga ini. Mas Nara belum apa-apa, masih sibuk rekaman. Curhat lagi. Oke lanjut. Begitu Mas. Ya, itu memang sudah jadi angan-angan saya sejak lama. Saya doakan cepat tercapai Mas Seno. Amin, terima kasih banyak Mas Arif. Sama-sama Mas. Aku dan Mas Seno pun segera menghabiskan makanan kami. Lalu setelah itu kami segera membayarnya sebelum kembali ke ruangan masing-masing. Senilai 70 ribuan rupiah uang yang harus kukeluarkan untuk membayar makanan siangku kali ini. Ini Bu. Namun begitu aku hendak mengeluarkan uang dari dompetku, aku baru tersadar. Ternyata di dalam dompetku hanya tersisa 4 lembar uang 100 ribuan dan beberapa uang pecahan lainnya yang mungkin nilainya sekitar 42 ribu. Waduh, aku begitu syok dan baru sadar jika dari kemarin aku terlalu boros untuk membelanjakan uangku. Sore ke pasar memborong makanan ini itu, malamnya check-in dengan Sylvie. Dikurangi lagi untuk uang belanja Yana selama seminggu. Untuk bayar makananku saat ini dan yang tidak terhitung biaya lainnya adalah uang rokokku yang tak berapa jumlahnya. Waduh, pantas saja uangku hanya sisa begini. Kalau sudah seperti ini, alamat tidak akan cukup sampai akhir bulan lah. Selesai membayar, aku segera bergegas kembali ke ruanganku. Sementara bekal yang kubawa dari rumah langsung kuberikan kepada salah satu cleaning service kantorku. Ya, daripada tidak ada yang memakannya, atau daripada aku membuangnya begitu saja. Nanti kalau aku bawa pulang ke rumah dalam keadaan utuh, jadi masalah. Oke, kita beralih ke sudut Yana. Hari ini hatiku rasanya uring-uringan sekali. Sekedar menemani Gilang dan Sanum bermain saja, hawanya pengen emosi. Ya semua ini karena Mas Arif semalam. Entah kenapa aku yakin sekali jika Mas Arif menyembunyikan sesuatu dariku. Aku yakin sekali bekas merah-merah yang berada di lehernya tersebut bukan karena bekas gigitan nyamuk, melainkan memang bekas ciuman. Tak hanya itu saja, aku juga mendapati bekas lipstik di bagian bawah perut Mas Arif. Oke lah, tapi aku memilih untuk diam saja karena saat itu aku mendapati bekas lipstik tersebut saat kami sedang memadu cinta. Daripada aku terus-terusan seuzon dengan Mas Arif, ya lebih baik aku segera bergegas ke tukang sayur. Masih dengan kerempongan yang sama sambil menggendong Sanum dan menggandeng Gilang, aku pun langsung menghampiri gerobak sayur Mang Jujung yang sudah dikerumuni oleh ibu-ibu komplek. Mbak Yana, Mbak Muti, gimana kulitnya Mbak? Sudah mendingan toh? Alhamdulillah sudah Mbak. Ya alhamdulillah saat ini kulit wajahku sudah mulai sembuh. Saya juga sudah mendingan kok Mbak. Kemarin pas saya dapat bonus dari tempat kerja, saya langsung berangkat ke klinik kecantikan. Saya langsung treatment di sana. Nih hasilnya. Sekali treatment saja hasilnya sebagus ini. Ya wajar lah, soalnya biaya treatmentnya mahal Mbak. Memangnya berapa biayanya Mbak Muti? Timpal Bu RT yang ikut kepo. Ya begitulah perempuan yang memiliki naluri selalu ingin terlihat cantik. Jadi wajar saja jika para perempuan berlomba-lomba merawat diri agar terlihat cantik. Pun dengan aku, kalau saja aku memiliki penghasilan sendiri seperti Mbak Muti, mungkin aku sudah melakukan hal yang sama seperti Mbak Muti yang melakukan treatment perawatan di klinik kecantikan. 1.250.000 Bu RT, itu sudah termasuk
krim glowingnya juga. Hahaha. Tentu saja aku kaget dengan nominal sebesar itu. Uang belanja dapur kami saja hanya 250.000 selama seminggu, yang jika ditotal adalah 1 juta tiap bulannya. Lebih kecil daripada biaya treatmentnya Mbak Muti. Tentu saja aku sudah tak berharap ingin melakukan treatment yang sama seperti Mbak Muti. Jangankan treatment sampai berjuta-juta, untuk membeli bedak di pasar saja aku harus menghemat uang belanjaanku dulu. Mahal sekali Mbak Muti, ujar Bu RT. Ya wajar dong Bu RT, ada harga ada rupa. Nih buktinya saya makin glowing. Saya rencananya juga mau suntik putih Bu RT, biar kulit saya makin bagus, makin putih, makin mulus, makin terawat lah pokoknya. Mbak Muti kan enak punya penghasilan sendiri. Kalau saya ya nggak mungkin bisa perawatan seperti itu Mbak. Mendingan uangnya buat bayar SPP sekolahnya Rani. Betul Bu RT, apalagi saya. Mas Arif masih punya cicilan sepeda motor yang harus diangsur tiap bulan. Belum lagi buat beli pampers sama cicilan anak-anak. Saya sarankan Bu RT sama Mbak Yana mendingan cari kerja sampingan daripada cuma ngarepin uang dari suami. Saya dulu cerai kan gara-gara itu Mbak. Kesel sama suami saya yang gajinya pas-pasan. Apa-apa harus hemat, harus ngirit. Bedak sama lipstik saja sampai gak kebeli. Ya lebih baik saya cerai saja daripada bertahan hidup dengan kemiskinan. Kalau saya sih lebih ke tipe istri yang gak pernah nuntut suami ya Mbak. Berapa saja yang suami saya kasih saya syukuri. Yang penting suami saya tanggung jawab dan sayang sama saya dan anak-anak saya. Lagian juga lebih enak punya suami ada yang nafkahin daripada hidup jadi janda, gak ada yang nafkahin apa-apa sendiri. Lah, Bu RT kok jadi menghina status saya, Bah? Ibu itu iri sama saya. Lah, wajar saja Mbak Muti naik darah ya. Karena memang secara tidak langsung Bu RT memang merendahkan status Mbak Muti sebagai seorang janda. Loh. Yang menghina Mbak Muti itu siapa? Saya cuma berbicara fakta kok. Bu RT kalau iri sama saya tuh ngomong, gak usah pakai menghina-hina saya dong. Situ iri kan? Karena gak mampu perawatan mahal seperti saya. Tentu saja Bu RT tak mau tinggal diam begitu saja. Bu RT pun langsung membalasnya dengan melempar sebuah tomat ke arah Mbak Muti. Yang sopan kamu ya. Saya ini Bu RT. Obrolan wajah glowing kali ini berujung dengan sebuah pertengkaran, yang dimana pertengkaran tersebut sangat merugikan Mang Cucu. Karena sayur jualannya menjadi bahan lempar-melempar oleh mereka berdua. Aku juga heran sih, padahal Bu RT dan Mbak Muti adalah besti rumpi. Tapi karena hal sepele saja mereka sampai melakukan perang bazar. Emang kayak gitu sih kadang ibu-ibu. Aku yang tak mau ikut-ikutan dengan mereka pun akhirnya lebih memilih untuk langsung pulang saja lah. Sesampainya di rumah aku segera menyiapkan uang kembalian belanja sayur. Loh, seperti biasa aku selalu menyimpan di bawah tumpukan baju. Tapi ini kan celana yang dipakai Mas Arif semalam. Aku pun segera menurunkan celana tersebut. Aduh, ketinggalan gak ikut kecuci deh. Inilah kebiasaan Mas Arif, selalu menaruh pakaian kotor di sembarang tempat. Padahal aku sudah menyiapkan keranjang khusus pakaian kotor. Setelah itu aku pun segera meletakkan celana tersebut ke dalam keranjang pakaian kotor. Tapi setelah itu, aku selalu melakukan ritual cek-cek kantong celana yang akan aku cuci, dengan harapan aku menemukan ada sesuatu yang serlip di dalam sana. Apalagi kalau bukan berharap ada selembar atau 2 lembar uang yang tertinggal. Aku pun segera mengecek satu persatu kantong celana tersebut. Namun di saat tanganku merogoh saku belakang tersebut, aku menemukan sebuah benda yang tertinggal di sana. Karena kepo, aku pun segera mengeluarkan benda tersebut dari dalam kantong celana Mas Arif. Dan betapa terkejutnya aku. Ternyata benda tersebut adalah, ya Allah, apa ini? Sebuah alat kontrasepsi kutemukan dari saku celana Mas Arif. Apa ini maksudnya ya? Apakah ini ada hubungannya dengan bekas ciuman di leher Mas Arif? Apakah ini ada hubungannya dengan bekas lipstik di perut bagian bawah Mas Arif? Enggak sih, ini sudah tidak bisa dibiarkan lagi. Aku yang dari semalaman terus-menerus memaksa diriku untuk berpikir positif tentang Mas Arif dan menahan diriku agar tidak seuzon kepada Mas Arif. Kini pikiran tersebut pun hilang seketika. Aku yakin
Aku yakin sekali jika Mas Arif memang selingkuh di belakangku. Dan semalam dia pasti sengaja menemui selingkuhannya. Pantas saja banyak bekas ciuman di lehernya dan bekas lipstik di perutnya. Teganya Mas Arif melakukan ini padaku. Padahal semalam aku telah lama menunggunya sampai aku sengaja berdandan cantik untuknya. Tapi apa balasannya? Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you. Ciao.